Makanya kenapa saya paling marah kalau lagi ada orang ceramah pada ngomong, pada berisik. Itu namanya nggak menghargai ilmu. Nggak usah kalian hargai saya, nggak usah. Tapi hargai ilmu yang saya sampaikan. Saya tanya, yang butuh ilmu siapa? Saya apa kalian? Jawab. Kalian kan yang butuh ilmu. القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. Iya, majlis ilmu kalian bikin kayak konser. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, murid saya 20 tahun jadi murid saya, dari dia masih umur 7 tahun. Itu saudara Haidar, nama aslinya Bayu, saya ganti Haidar. Dulu masih ngaji Safina, Salamut Taufik, Muqaddimatul Hadroniyah. Saya dapat orang Pelabuhan Ratu. Nah, berkat dia, alhamdulillah saya di Pelabuhan Ratu tiap bulan. Jadi pengajian bulanan di Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah saya bisa datang berkat saudara Haidar. Alhamdulillah. Jadi beliau yang menjadi salah satu wasilah. Bulan kemarin kan di dalam mana itu? Cikadu, yang murid saya meninggal di Tenggelam. Bulan ini ada 2, tadi di mana? Bandel Gadung, ini Cikelat, di Solo. Insya Allah nanti bulan depan kita ke Pelabuhan Ratu. Beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh masyarakat hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini sedang darurat LGBT. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu LGBT? Tahu nggak? L apa? Lesbi. Ya, mereka yang jawab, mereka bilang tahu tadi. L apa, ibu-ibu jawab? G. B. T. Sekarang saya bahas dari sisi agama. Lesbi di dalam syariat Islam, ya, lesbi itu adalah suatu kelainan bagi seorang perempuan yang dimana dia seharusnya menyukai lawan jenisnya yaitu lelaki, tetapi ini malah menyukai sesama jenis yaitu perempuan. Itu dalam syariat Islam namanya sihak. Apa namanya? Sihak. Ayo di sini kita ngaji, kita ini ngaji. Saya nggak ceramah, kita lagi ngaji. Apa namanya? Sihak. Jawab lagi apa? Sihak. Ingat ya. Jadi kalau lesbi itu apa? Sihak. Kedua, kain.
atau homo. Sama. Ini adalah kelainan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang seharusnya menyukai lawan jenis yaitu perempuan, tetapi dia menyukai sesama jenis. Harusnya kan perempuan suka laki, laki suka perempuan, perempuan sama laki, laki sama perempuan. Ini enggak, perempuan sama perempuan itu sihak, laki sama laki itu namanya liwat. Apa namanya? Liwat. Homo itu namanya apa? Liwat. Apa namanya? Liwat. Liwat. Liwat itu lewat belakang. Maaf, lewat belakang. Kalau sihak itu biasanya perempuan sama perempuan main paha. Itu namanya sihak. Atau memasukkan sesuatu. Ini bukan jorok, ini ilmu. Dalam fikih seperti itu. Ya, lebih paham. Kedua biseksual, ketiga biseksual. Apa itu biseksual? Biseksual itu laki-laki suka sama perempuan, suka juga sama laki. Paham? Sebaliknya, perempuan suka sama laki, tapi suka juga sama perempuan. Jadi lawan jenis dia suka, sesama jenis dia suka. Contoh ibu-ibu, ini contoh perumpamaan. Ibu-ibu ya, punya suami, suami ibu-ibu suka sama ibu-ibu. Di sisi lain, suami ibu-ibu juga suka sama laki-laki. Itu namanya biseksual. Atau sebaliknya, ya istrinya bapak nih suka sama kalian sebagai laki-laki, tapi kalau melihat perempuan suka juga sama perempuan, itu namanya biseksual. Paham ya? Nah yang keempat apa? Transgender. Bahasa Islamnya takhannus atau tarajjul dan tarajjul. Apa? Yang pertama apa? Takhannus. Yang pertama apa? Takhannus. Lagi apa? Takhannus. Apa? Takhannus. Takhannus. Apa itu takhannus? Apa itu takhannus? Takhannus itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki baju perempuan, ada yang disuntik-suntik gitu ya, ya kan? Ada dioperasi-operasi, bahkan kelaminnya pun dioperasi menjadi kelamin perempuan. Auzubillah min dzalik. Ini namanya takhannus. Yang kedua tarajjul. Tarajjul kebalikannya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi kalau takhannus itu rajulun mutasyabih bil mar'a. Terus kalau apa? Tarajjul al mar'a mutasyabihat bil rijal, bil rajul. Laki-laki perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu namanya tarajjul. Jadi kayak laki-laki. Potongannya kayak laki-laki dia, ya. Terus jalannya kayak laki-laki, pakai baju laki-laki semua, semuanya. Nah ini di Indonesia sedang darurat, saudara-saudara. Pemuda-pemudi kita, anak-anak bangsa, banyak yang terjangkit penyakit LGBT. Contoh kemarin, baru kemarin. Ini tanggal berapa? 19, berarti 4 hari yang lalu, waktu saya masih di Jambi, saya lagi ceramah di Jambi. Pada tanggal 15 November di Gelora Bung Karno diadakan acara konser grup band
yang bernama Coldplay. Grup band yang berasal dari Inggris. Grup band homo. Grup band lesbi. Grup band LGBT. Grup band yang menjadi sponsor LGBT bagi seluruh dunia. Yang paling banyak nonton bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Katolik. Memberi contoh yang baik, karena nonton di kursi paling depan. Ada lagi wakil presiden, calon wakil presiden nonton, pejabat-pejabat nonton. Ini otaknya di mana? Tahu Menteri Sandiaga Uno tahu? Saya kalau ngomong sebut-sebut nama. Sandiaga Uno bilang apa? Keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 167 triliun. Woi Sandiaga Uno, hei Menteri goblok, woi Menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan cuan daripada nasib generasi bangsa, anak-anak muda Indonesia ke depan. Saya tanya, Bapak Ibu jawab yang keras. Menteri begitu punya otak gak? Punya otak gak? Punya otak gak? Goblok. Kita aja orang kampung tahu, ya kan? Kita aja yang orang kampung yang nggak terpelajar, santri salafi yang dari kecil pegang kitab pakai sarung. Kita tahu kalau acara-acara seperti ini ngerusak anak bangsa. Sedangkan syubhanul yawm rijalul pemuda-pemudi masa kini, pemimpin masa depan. Nah, kalau anak-anak mudanya LGBT, besok presidennya begini besok. Saya tanya, ibu-ibu mau anak yang jadi lesbi? Yang keras mau? Mau anaknya jadi homo? Mau anaknya sodom? Mau anaknya jadi transgender? Mau anaknya biseksual? Mahfud MD pakai ngomong lagi, sok jagoan. Mahfud MD, tahu Mahfud MD kan? Saya pasang badan, saya akan turunkan seluruh aparat keamanan untuk menjaga konser Coldplay. Untung aja pas itu saya lagi di Jambi. Saudara-saudara, demi Allah, Mahfud, andaikan tanggal 15 kemarin saya ada di Jakarta, demi Allah, saya yang akan pimpin perangnya. Saya ratakan Bung Karno. Itu aja yang saya sesalkan. Karena saya nggak bisa tinggalkan acara di Jambi itu. Karena mereka ngundang saya dari 2 tahun yang lalu, nggak bisa saya tinggalkan. Tetapi sudah saya seluruh anak buah saya, seluruh murid-murid saya wajibkan untuk datang di sana. Tapi ya begitu, berjuang tidak harus menang. Yang penting adalah berjuang. Tidak harus menang. Kalau berjuang untuk menang berarti bukan karena Allah SWT berjuang. Di namanya perjuangan ada menang, ya. Ada nggak menang, ada nggak kalah, ada juga tetapi dari semua itu perjuangan yang kita lakukan, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua perjuangan pasti dinilai insya Allah SWT. Selama engkau sampaikan kebenaran, suara keadilan, kebenaran milik Allah, keadilan milik Allah, Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Jadi kemarin kita nggak kalah. Kemarin kita nggak kalah. Kita nggak kalah. Kita telah tunjukkan kepada mereka bahwasanya umat Islam tidak terima
Cuma sayangnya laki-lakinya pada goblok kemarin tuh waktu demo. Saya lihat yang maju emak-emak semua. Yang laki nggak tahu pada kemana. Setiap demo pasti begitu. Emak-emak di depan, mama di depan, mama di depan. Khawatir. Orang laki sembunyi di kata emak-emak. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Paham Bapak-bapak? Paham Ibu-ibu? Paham ya? Paham ya? Paham. Yang kedua dan terakhir, saya tutup dengan doa. Mohon maaf, karena saya lagi capek, lambung saya lagi sakit. Ini musim-musim pemilu, betul? Ini tahun-tahun pemilu, betul? Betul? Betul. Nah, saudara-saudara, tahun depan capres, pemilihan capres. Jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Suara-suara kalian yang besok akan menentukan nasib bangsa ke depan. Suara-suara kalian yang menentukan Indonesia akan menjadi negara yang baik atau negara yang buruk, negara yang sejahtera atau negara yang tidak sejahtera, negara yang adil atau negara yang terburuk, negara yang berdiri sendiri, negara yang tidak butuh kepada negara-negara yang lain, negara yang tidak punya utang, negara yang dimana tidak butuh kepada Amerika, tidak butuh kepada Cina, tidak butuh kepada Inggris, tidak bergantung kepada negara-negara lain, tetapi negara yang berdiri sendiri. Kalau bisa Amerika, Cina, mereka yang bergantung kepada Indonesia. Kalau bisa mereka yang duduk sama Indonesia. Nah, itu bisa terjadi karena suara-suara kalian. Suara-suara kalian yang menentukan itu semua, saudara-saudara. Apakah kita bakal dapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk? Pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim? Semua tergantung suara-suara kalian. Maka saya nasihatkan kepada kalian, sebagaimana nasihat Nabi Adam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya' fa ahda min thalathah istashirul akhyar. Kata Nabi Adam, wahai anak cucuku, wahai manusia, apabila kalian mau melakukan perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, maka sebelum melakukan hal itu, perkara itu, perbuatan itu, dahulukan 3 perkara. Salah satunya bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarah dengan orang baik, para ulama. Mau apa-apa minta nasihat ulama. Jawab, mau apapun, mau melakukan apapun minta nasihat ulama. Minta pendapat ulama. Minta saran ulama. Kalian baru punya bayi, baru lahir, pergi ke ustadz, kiai ajengan. Kiai ajengan nama yang bagus apa? Nanti mereka kasih pilihan buat kalian. Kalian mau nikah, kiai saya mau nikah, kiai yang bagus apa? Oh bulan Syawal sunnah hukumnya nikah bulan Syawal. Kenapa kok sunnah kiai? Iya, karena Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Dan itu untuk menghilangkan tatoyurnya orang-orang Arab. Karena orang Arab bulan Syawal itu nggak mau menikahkan anak-anaknya. Kenapa? Karena Syawal diambil dari kata syalat anak qatu bi dzanabi. Panjang masa menjelaskan. Intinya ikut pendapat ulama. Nah, dalam hal-hal seperti itu saja, minta nama anak, minta hari yang bagus, harus minta pendapat ulama. Apalagi dalam memilih presiden. Mau milih presiden, mau milih gubernur, mau milih wali kota, mau milih apa lagi? Bupati, mau pilih camat, mau pilih kepala desa, RW, RT, semua. Anggota dewan, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, minta pendapat para ulama, minta nasihatnya para ulama. Sebab kenapa? Para ulama, kita kan kemarin habis istimewa ulama. Andaikan ada 2 pilihan yang baik, 3 pilihan yang baik, 4 pilihan yang baik,
maka pasti yang akan kita pilih yang paling baik. Sebab kenapa? Kalau kita nggak pilih, anggap empat-empatnya ini baik. Kita nggak pilih, bisa jadi yang nanti bakal jadi yang kebaikannya sedikit. Tapi kalau kita pilih, bisa jadi yang jadi adalah yang kebaikannya paling baik. Paham nggak? Jadi kalau ada 2 calon, 3 calon, 4 calon, 4-empatnya baik, 3-tiganya baik, 2-duanya baik, pilih yang paling baik. Sekarang sebaliknya, 2-duanya buruk, 2-duanya bangsat, 3-tiganya buruk, 3-tiganya bangsat, 4-empatnya buruk, 4-empatnya bangsat. Gimana dong milihnya? Pilih yang paling ringan keburukan, pilih yang paling ringan kebangsatannya, kebejatannya. Paham? Paham ya? Nah, begitu. Sebab kalau 4-empatnya buruk, 3-tiganya buruk, 2-duanya buruk, terus kita nggak milih, bisa jadi yang bakal jadi yang paling berat keburukannya. Betul? Makanya minta pendapat ulama, dan ulama pasti melakukan itu. Karena dalam istimewa ulama itu, para ulama ada namanya ahlul halli wal aqdi atau ahlul ra'i wal adalah, atau bisa dikatakan lagi Raisul Ummah. Ada banyak kata-katanya, tapi yang paling dikenal itu dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi hum dusyauka was-satwa war-ra'yi wa tadbiri fil bilad. Jadi Ahlul Halli wal Aqdi itu mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan. Mereka punya wibawa yang sangat besar. Mereka punya pendapat-pendapat yang kuat di suatu negeri. Nah, itu ahlul halli wal aqdi. Dalam pendapat yang lain, ahlul halli wal aqdi bisyauka wasatwa alladzina annas fi yani annas haulahum minal ulama war ru'asa wa wujuhun nas. Ahlul halli wal aqdi itu adalah orang-orang yang punya kekuatan, kehormatan, yang dimana mereka dikelilingi oleh manusia. Kayak para ustadz, para kiai, para habaib, di mana-mana manusia berkumpul di tengah-tengah mereka. Dari kalangan ulama atau dari kalangan para pemimpin, ru'asa atau wujuhun nas, atau tokoh-tokoh manusia. Tokoh-tokoh masyarakat. Ini namanya ahlul halli wal aqdi. Siapa? Mereka lah yang bisa mengikat, dan mereka juga lah yang bisa melepas. Maksudnya apa? Mereka yang bisa bilang, oh udah kita satu suara, dia jadi pemimpin. Atau kita jadi suara semua, dia nggak boleh jadi pemimpin, dia yang jadi pemimpin. Itu ahlul halli wal aqdi telah ada dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau wafat. Nah, ada sahabat-sahabat ahlul halli wal aqdi sehingga mengangkat Sayyidina Utsman bin Affan. Paham? Paham? Nah, sebab kenapa? Tahun pemilu ini, ya. Nanti lihat, nanti coba ibu lihat. Tiba-tiba Mbak Banteng pakai jilbab langsung. Mbak Banteng. Betul? Betul. Betul? Betul. Iya. Karena banyak pejabat-pejabat sekarang, ketua-ketua partai sekarang, ya, istri-istri ketua partai, istri-istri capres, istri-istri pejabat-pejabat itu yang dekat-dekat dengan capres itu, mereka kalau mau pemilu begini tiba-tiba mendadak jadi santriwati, pakai jilbab, pakai abaya. Udah pakai jilbab rambutnya kelihatan kan? Datang ke masjid, betul? Datang ke musola, betul?
Datang modok pesantren, betul. Begitupun laki-lakinya, capresnya, calon gubernurnya, semuanya pakai sarung, mendadak santri. Ada yang jadi iklan bintang wudhu. Betul. Butuh sama rakyat mereka kalau ada maunya doang. Rakyat dibikin kayak jamban sama mereka. Diberi janji-janji palsu. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji mensejahterakan rakyat. Saya janji berbuat adil kepada rakyat. Saya janji nggak bakal makan gaji saya sebagai presiden. Gaji presiden berapa? Cuma 40 juta. Gaji gubernur cuma puluhan juta. Iya memang betul. Kalian nggak makan gaji presiden, tapi kalian makan uang rakyat. Kalian makan uang proyek yang jumlahnya ratusan triliun. Udahlah, nggak usah munafik-munafikan, betul? Betul. Emang bener nggak makan gaji presiden? Orang udah berapa? Cuma 40 juta, 50 juta. Tapi ya mereka korupsi harta rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Pejabat goblok. Heran saya. Berjanji kepada rakyat, memberikan janji palsu kepada rakyat. Saya berjanji berbuat adil kepada rakyat. Adil dari mana? Rakyat susah, rakyat kecil. Satu contoh, saya 9 kali masuk penjara. Itu kuda-kuda, tahu kuda? Bahasa penjara itu kuda. Kuda, kurir yang tukang antar narkoba. Ditangkap sama polisi. Tapi bandar-bandar besarnya, Cina besar, bandar narkoba tidak ditangkap. Adil dari mana? Adil nggak? Enggak. Adil nggak? Enggak. Jangan kalian mau bilang adil sama rakyat. Nggak ada adil sama rakyat. Saya tanya, pengangguran di Indonesia banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa pemerintah terus-terusan sampai sekarang mengirim tenaga kerja dari Cina? Kenapa? Apakah orang Cina pinter? Terus kita orang Indonesia dianggap goblok gitu? Iya. Apa-apa kan made in Cina, tasbih aja made in Cina, kue peci ada made in Cina sekarang. Cina bisa bikin telur palsu, bisa bikin, makanya dikirim terus. Karena diberi janji palsu kepada rakyat. Adil, di mana letak keadilan? Ibu-ibu, seorang ibu-ibu yang cuma nyuri kayu, kalian hukum berapa tahun? Koruptor kalian hukum lebih ringan hukuman koruptor, bangsat koruptor yang harusnya kalian hukum mati, yang makan uang rakyat. Tapi nenek-nenek yang mencuri kayu lebih berat hukumannya. Adil nggak? Enggak. Adil nggak? Enggak. Kemarin waktu corona, warung-warung kecil dipaksa tutup nggak? Tutup nggak? Tutup nggak? Tutup. Mall-mall milik asing tutup apa buka? Buka. Tutup apa buka? Buka. Adil itu namanya. Enggak. Jadi jangan-jangan kalian yang suka ngomong begitu, pejabat aparat, kalian pendusta, kalian pembohong. Yang adil bukan kalian tidak adil kepada rakyat. Yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur bukan rakyat. Kalian lebih mementingkan investor asing daripada nasib pribumi Indonesia. Kalian lebih mementingkan negara-negara luar daripada desa-desa terpencil. Saya tadi aja naik kemari, jalannya rusak. Weh, mana lurahnya? Mana kepala desanya? Kepala desa, camat, weh, bupati di sini, bikin itu jalan. Kalian kan ada dana dari pusat, kenapa jalan tidak kalian bikin? Kalian makan uang dana, kalian makan uang rakyat. Pokoknya masyarakat di sini, setelah saya sampaikan ini kepada lurah,
camat, bupati, kalau dalam waktu 1 minggu jalanan nggak dibikin, ya sekarang pakai mulut, besok bukan pakai mulut, pakai batu. Datang kantor lurahnya, datang kantor kecamatannya, siap datang, siap datang, siap datang. Hei lurah, hei kepala desa, hei camat, hei bupati, dengarkan, ini suara rakyat, suara masyarakat. Masa jalanan aja rusak kayak begitu nggak dibikin? Gimana kasihan bapak-bapak ibu-ibu kalau lagi licin jatuh apa segala macam. Otak kalian di mana? Jadi pejabat itu melayani rakyat, bukan semena-mena kepada rakyat, betul? Betul. Makanya saudara-saudara, kenapa kok saya berkali-kali masuk penjara? Karena saya yang biasa, karena inilah saya. Saya sampaikan suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan. Saya lawan kezaliman. Kalian mau tahu saya di mana? Tidak ada sejarah Ustadz Kiai Habib dari zaman Indonesia dulu. Indonesia berdiri mungkin sampai nanti akhir zaman nggak ada satu Ustadz Kiai Habib yang pernah dipenjara di Nusa Kambangan kecuali saya. Itu penjara di tengah laut, saudara-saudara. Kamarnya cuma 1 meter, lebarnya 1 meter. Buat sholat, di belakangnya kasur, belakang kamar mandi 1,5 meter. Pencetannya, tombolnya itu semua pakai komputer. Selama di situ hanya lihat 2 warna, warna merah baju dan celana panjang, sama warna abu-abu. Nggak ada warna lain. Banyak yang gila, banyak yang mati. John Kay aja nggak kuat di situ. Tapi saya kuat di situ 7 bulan. Kenapa? Saya punya Allah. Setiap mau keluar, dirantai tangan saya. Dari rantai tangan, dari rantai tangan, borgol tangan, nyambung sampai borgol perut. Dari borgol perut, nyambung sampai borgol kaki. Saya tanya, saya penjahat? Bukan. Penjahat? Bukan. Teroris? Bukan. Mantan narkoba? Bukan. Koruptor? Bukan. Maling uang rakyat? Bukan. Merugikan negara? Bukan. Terus kenapa saya dibawa ke Nusa Kambangan? Hanya gara-gara ceramah saya. Katanya ceramah saya memprovokasi masyarakat. Mau tahu ceramahnya apa? Saya bilang begini, waktu itu baru bebas. Saya bilang, hei presiden, kenapa rakyat engkau kurung dalam rumah? PSBB nggak boleh keluar, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu provokator. Itu provokasi apa pembelaan? Provokasi apa pembelaan? Pembelaan. Tapi katanya meresahkan itu. Di masyarakat itu meresahkan. Enggak. Meresahkan apa pembelaan? Pembelaan. Terus yang kedua saya bilang, banyak pengangguran di Indonesia. Kenapa di masa corona tenaga kerja kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali sana? Salah saya ngomong itu. Enggak. Provokatif itu. Enggak. Hah? Meresahkan? Enggak. Atau pembelaan? Pembelaan. Hah? Pembelaan. Kurang keras. Pembelaan. Yang terakhir saya bilang, warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Mall-mall asing, perusahaan asing tetap kalian buka. Meresahkan? Enggak. Provokasi? Enggak. Atau pembelaan? Pembelaan. Hah? Pembelaan. Salah. Meresahkan. Meresahkan pejabat-pejabat zolim. Meresahkan pejabat-pejabat biadab. Baru 2 hari saya bebas. Gara-gara ceramah itu langsung saya dibawa ke Nusa Kambangan. Kan sudah bilang lidah saya ini kayak alkohol. Alkohol kalau kulit yang nggak ada luka kena alkohol, adem, dingin, panas atau luka. Apa sakit? Dingin kan? Dingin. Kalau ada luka kena alkohol, sakit nggak? Sakit. Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau habib, siapapun, pejabat, kapolri, panglima TNI, presiden, anggota dewan, siapapun, kalau dengar ceramah saya,
hatinya ngerasa nggak enak, oh kok Habib ngomong begitu sih? Berarti di hatinya dia ada luka tuh, nggak bener tuh, biadab itu, rusak hatinya itu. Tapi kalau pejabat yang soleh, pejabat bagus, pejabat yang nggak ada apa-apanya, ya hatinya biasa-biasa aja. Betul, karena nggak ada luka. Saya nggak peduli saudara-saudara, mau tahan lagi, saya mau ditahan, mau dipenjara, pulang dari sini, silakan penjarakan saya, nggak apa-apa. Saya sudah muak dengan kezaliman, ketidakadilan, kesemenang-menangan kalian kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya sudah tidak peduli lagi. Jangankan hanya di penjara kecil. Sekarang, ya, jangankan cuma di penjara. Saya tidak peduli, saudara-saudara. Saya tidak peduli. Jangankan hanya di penjara, demi bangsa, demi rakyat, demi NKRI, demi rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat kecil, demi bangsa, demi Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sampaikan kepada kalian, para pengkhianat bangsa, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya, kalian bisa melakukan apapun kepada saya, meracun saya, menembak saya, membunuh saya, bisa kalian lakukan. Akan tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kalian lakukan. Jasad saya bisa kalian bunuh, saya bisa jadi mayat, saya bisa kalian bunuh, bisa kalian penjarakan, bisa kalian racun, bisa kalian tembak. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang selama ini saya nyalakan, yang selama ini saya sampaikan, tidak akan pernah bisa kalian padamkan sampai datang di hari kiamat. Makanya masyarakat di sini semua saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan saya mati, siap lanjutkan perjuangan? Siap. Siap lanjutkan perjuangan? Siap. Siap lanjutkan perjuangan? Siap. Perjuangan tidak boleh berhenti. Satu Bahar bin Smith mati untuk agama, untuk bangsa, untuk rakyat. Demi Allah akan lahir 1 juta Bahar bin Smith yang rela mati membela bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik. Amin. Pemimpin yang soleh. Amin. Yang taat dan patuh kepada Allah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kita doakan juga saudara Haidar. Mudah-mudahan ini Haidar murid saya ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah berikan rezeki yang barokah. Amin. Saya dengar istrinya nyalek ya. Hah? Siapa namanya? Dila Nurdian. Ini wilayahnya juga. Kalau saya serukan masyarakat di sini pilih nggak? Insyaallah. Kurang keras pilih nggak? Pilih nggak? Pilih. Pilih nggak? Pilih. Pilih. Insya Allah amanah. Kalau nggak amanah, sama-sama kita turunkan saudara. Betul? Betul. Adil nggak saya? Adil. Adil nggak? Iya begitu. Nggak hanya nyuruh milih doang, tapi nanti suatu saat kalau dia nggak amanah, terus dibiarin gitu. Oh, itu bukan Bahar bin Smith namanya. Paham? Ya. Yang terakhir sebelum saya tutup, saya sedang membangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya haram jada, tidak bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Dan pondok pesantren saya gratis, ibu-ibu. Ada yang mau masukin anaknya silahkan, masukkan ke pesantren saya. Coba.
Di mana? Saya tinggal di mana? Ya udah pergi aja ke Bogor sana. Kalian punya HP nggak? Ya. Punya HP? Ya. Biasanya ada Google Map. Ada. Ada Google Map. Ada. Kalian ngerti gak Puncak, Jakarta, bisa? Kenapa nggak bisa kalian ketik Tajul Alawiyin? Ketika Tajul Alawiyin sampai kalian ke pesantren saya, atau sampai di Bogor tanya pesantren Yahya Bahar di mana? Nggak ada orang satu Bogor yang nggak tahu pesantren saya. Gratis, nggak bayar. Udah dikasih gratis banyak nanya lebih kalian. Cuma bayar kitab-kitabnya aja. Masa kitab gratis juga? Nggak modal itu namanya. Paham? Paham? Jika ada mau masuk pondok silahkan masuk. Tapi ya itu, kalau masuk pesantren saya harus siap susah, siap capek, siap lapar, siap begadang, siap mental. Kalau nggak kuat mentalnya udah wassalamualaikum. Makan sehari cuma 2 kali. Sengaja saya bikin lapar. Sebab kalau santri kebanyakan makan jadi goblok. Ngapalinnya susah, murojaah mutolaahnya. Ya, jadi kalau ada mau masuk silahkan masuk. Cuma bayar kitab, bayar gamis, peci, uang bayar kitab, gamis, peci, kasur, sama bantal. Udah itu aja yang bayar. Sama dapat lemari gratis. Selain itu nggak ada. Yakni orang kan biasanya kalau mondok masuk daftar sekian puluh juta ya kan. Makanya karena saya nggak tega melihat banyak orang-orang yang susah ini yang butuh ilmu agama, sedangkan mereka nggak punya uang, makanya saya bikin gratis, hanya cukup paling 2 jutaan itu buat beli kitab, udah sama semua kitab, gamis, apa semua tidak. Tergantung nanti kelasnya. Nanti kan dites masuk pondok dites dulu, itu pantasnya masuk kelas berapa. Makanya pada malam hari ini saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Siap keluarkan harta? Ibu-ibu, saya tanya ya, ibu-ibu beli bedak berapa biasanya? Goceng. Umumnya aja bu, berapa bu? 100 aja ya, 100 ya. Saya tanya ibu-ibu jawab yang keras dong, semangat dong. Bedak itu bakal hilang nggak? Hancur nggak? Binasa nggak? Tapi kalau ibu-ibu keluarkan harta buat pesantren, hancur nggak? Binasa nggak? Hilang nggak? Pahalanya terus sampai hari kiamat. Nah buat bedak yang bakal hancur, yang bakal binasa ngeluarin 100.000, masa buat pesantren 10.000? Harusnya buat yang kekal, buat yang abadi itu lebih banyak. Masuk akal nggak? Siap keluarkan harta? Nah semua ayo HP-nya keluarkan, nyalakan flash sambil kita bersolawat mars pembela Rasulullah. Ayo yang semangat, keluarkan flashnya. Yang semangat ayo. Semuanya ada atur nggak? Nggak ada. Ayo semangat. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Semuanya. Angkat flashnya. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercipta kematian. Maju. Pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa
untuk melawan pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, koruptor, kezaliman para pejabat. Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maju atau mundur? Siap lawan, siap maju, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI, siap mati demi Merah Putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup masyarakat. Hidup Islam. Allahu Akbar. Yang terakhir kita doakan saudara-saudara kita di umat Islam Palestina dan para pejuang-pejuangnya, Hamas, mujahidin-mujahidatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Fathun wa nasrun minallah qarib. Pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah dekat. Sebentar lagi Palestina insya Allah akan mendapatkan kemerdekaan. Israel, Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, negara-negara sekutu Israel, negara-negara sekutu Amerika, negara-negara Barat yang tutup mata ketika umat Islam Palestina dibantai. Semoga mereka semua Allah hancurkan. Allah hancurkan mereka. Sebagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Allah Lut, sebagaimana Allah menghancurkan kaum para nabi-nabi terdahulu, begitu pun Allah hancurkan mereka. Saudara-saudara, kalian mau tahu, ibu-ibu, jikalau kalian dandanan kalian adalah bedak, dandanan perempuan Palestina adalah debu-debu peperangan. Perempuan di Palestina, ibu-ibu, kalau tidur pakai jilbab, tidur pakai jilbab. Ditanya kenapa tidur pakai jilbab, apa jawab mereka? Kami takut kalau kami sedang tidur, rumah kami kalau kami tidur nggak pakai jilbab, rumah kami dibom, kami mati dalam keadaan membuka aurat. Anak-anak kecil Palestina, kalau kalian mau tahu arti keberanian, arti perjuangan, lihat anak kecil Palestina. Dengan bermodalkan batu dan bermodalkan niat yang kuat untuk memerdekakan tanah airnya, mereka lawan tank Israel, serdadu-serdadu Israel dengan senjata lengkap. Mereka cuma bermodalkan batu, tanpa ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, saudara-saudara. Makanya kita akan benar-benar Allah berikan mereka kemenangan. Kita nggak bisa ke sana berjuang bersama-sama. Setidaknya harta kita yang di sana. Harta nggak bisa. Terakhir adalah doa. Jangan cuma merasa biasa-biasa saja. Kalau ada orang yang merasa biasa-biasa saja, ketika umat Islam di Palestina dibantai oleh Israel, dia biasa-biasa saja, itu orang bukan umat Nabi Muhammad. Saya tanya, jawab yang keras. Di Indonesia pendakwah, Ustadz, Kiai, Habib yang ceramah itu jumlahnya puluhan ribu kan? Puluhan ribu kan? Saya tanya, yang membahas tentang Palestina banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Berarti yang lain itu pendakwa-pendakwa yang nggak pernah membahas Palestina, merasa biasa-biasa saja, nggak pantas disebut pendakwah dan tidak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mungkin takut kali kalau bahas Palestina nggak dapat duit dari pejabat, nggak dapat duit dari pemerintah, makanya mereka nggak bahas. Nah makanya saya ikhtiar, kehati-hatian saya, waroknya saya tidak mau terima sesuatu apapun yang datangnya dari pejabat. Sebab nanti kalau pesantren saya terima, Beb, itu pejabat itu zolim, kenapa kok dibiarin? Nggak enak saya menegur. Kemarin habis ngaji semen 500 sak. Banyak nggak ini? Banyak nggak? Nah, makanya itu ikhtiar saya dan itu adalah waroknya saya. Ya. Dan kita doakan juga istri daripada saudara Haidar, mudah-mudahan jadi apa sih? Anggota DPR yang amanah insya Allah. Jadi
dalam Islam kalau perempuan jadi anggota dewan boleh. Andaikan nyalonnya nyalon lurah, nggak bakal saya hadir di sini pun nggak bakal. Yang nggak boleh itu perempuan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden. Ini nggak boleh karena pemimpin. Paham? Tapi kalau anggota dewan itu mereka wakil. Wakil siapa? Wakil rakyat. Sehingga boleh perempuan. Paham? Nanti kalau saya nggak jelasin, yang orang tahu ada orang yang bodoh kan macam itu di media sosial. Oh gimana sih itu Habib kok perempuan? Oh padahal kan nggak boleh pemimpin perempuan ya. Goblok, nggak pernah belajar kitab. Cuma ini orang seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua duduk di sini dapat berkah, rahmah, maghfirah, tidak keluar dari majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. Salatullah salam Belum.